Ya, ini yang saya sesalkan dari awal. Majunya Gibran melalui proses di MK yang kebetulan ada keluarganya Pak Jokowi juga, itu akan berimplikasi negatif, itu bukan kepada Prabowo, bukan kepada Partai Koalisi Indonesia Maju yang menyetujui Gibran maju, walaupun harus melalui gugatan di MK yang kontroversial. Yang kena impact negatifnya itu Pak Jokowi dan keluarganya. Takut kalah, Prabowo ingin ganti cawapres, dilarang Jokowi makin mumet. Gibran gak laku dijual? Selama ini kalau kita bikin pasangan Prabowo Gibran itu selalu lebih rendah kekuatannya dibandingkan dengan pasangan Prabowo Erik. Itu lebih rendah. Gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak setuju bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menggantikan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Denny Siregar mulanya mengatakan Prabowo saat ini tengah resah dengan elektabilitasnya yang semakin menurun setelah putusan MK dianggap masyarakat mewakili kepentingan majunya Gibran sebagai cawapres. Ia berkata, kasakusuk di masyarakat semakin luas dan menjadi ton negatif untuk Gibran yang berimbas pada angka survei Prabowo yang turun. Dan angka turunnya survei Prabowo itu bisa dilihat dari survei Carta Politika yang keluar kemarin dan ini sangat meresahkan Prabowo. Bahkan saking terpengaruhnya, Prabowo sempat berpikir untuk menggantikan Gibran dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Makanya dia sempat berpikir untuk menggantikan Gibran dengan Erick Thohir sebagai wakil selagi sempat. Kata Denny Siregar seperti dikutip dari YouTube 2045 TV. Namun berdasarkan kabar yang beredar, Presiden Jokowi tidak setuju putra sulungnya Gibran digantikan Prabowo, sehingga Menteri Pertahanan itu hanya bisa menurutinya. Saya sempat membaca beberapa cuitan yang punya analisis menarik. Sebagian merasa curiga, jangan-jangan isu operasi penjagalan terhadap Gibran justru muncul karena mau menyingkirkan Gibran. Jangan-jangan lo ya. Apalagi dulu banyak rumor Prabowo pusing karena di satu sisi dia lebih suka cawapres yang lain karena masifnya kritikan untuk Gibran. Apalagi kita tahu putusan MK berpotensi menganulir dan membatalkan pencalonan Gibran. Maka isu ini akan jadi pas momennya. Kalau misalnya beneran terjadi, mereka bisa santai mengganti cawapres sambil berlindung di balik narasi Gibran sudah dijegal. Padahal jangan-jangan itu yang diharapkan. Jangan-jangan lo ya, itu kecurigaan netizen yang sempat saya baca beberapa. Keberadaan Gibran yang tampak dikesankan hebat juga sangat dipengaruhi oleh statusnya sebagai anak presiden yang membuat banyak proyek bantuan juga dana hibah mengalir dengan sangat cepat dan deras dipakai membangun banyak infrastruktur di kota Bengawan. Mungkin jika status Gibran bukan anak presiden, maka ceritanya akan lain. Sementara itu, responden yang menyatakan Gibran tidak pantas juga beralasan jika Jokowi melakukan praktik politik dinasti 26,7%, menyalahgunakan kekuasaan 12,4%, dan sisanya sebanyak 3,2% menyatakan Gibran ambisius dan tidak loyal terhadap organisasi partai. Faktor cap pengkhianatan yang semula saya pikir akan dominan menjadi alasan penolakan masyarakat. Ternyata cuma seuprit. Pantas saja soal pengembalian KTA kesannya dianggap tidak penting oleh Kakanda Kaisang itu. Karena soal loyalitas partai dianggap tidak penting juga. Wah, parah. Jadi bagaimana sekarang? Dengan putusan MK yang menendang Anwar Usman dari kursi sebagai Ketua MK pada Selasa 7 November, saya yakin arah angin politik bisa kembali berubah dengan potensi Gibran untuk diganti mulai bertiup ke kubu KIM. Situasi yang bisa membuat konflik internal memanas karena tekanan RI 1 yang tentu menghendaki anaknya tetap maju. Sedangkan Prabowo mulai kurang sreg. Juga beberapa ketum parpol yang selama ini gerah bisa jadi mulai berulah supaya Gibran bisa terdepak. Lagi pula, kalian bisa cek sendiri kok elektabilitas Prabowo Gibran dengan Prabowo Erik lebih tinggi yang mana. Apalagi banyak yang bilang Ganjar Mahfud lebih mudah mengalahkan Prabowo Gibran ketimbang Prabowo Erik. Gibran sudah cacat di mata publik. Ada banyak alasan, mungkin 1001 alasan kenapa tidak memilih Gibran. Sedangkan Erick Thohir tidak ada sentimen negatif seperti Gibran. Untuk diketahui berdasarkan hasil survei Carta Politika, elektabilitas pasangan Ganjar dan Mahfud bersaing ketat dengan Prabowo Subianto dan Gibran. Selisih suara 2,1%, Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran berada sedikit di atas margin of error 2% dalam survei ini. Sementara itu elektabilitas pasangan Anies Muhaimin berada di angka 24,3% saja. Ganjar Mahfud 36,8%, Prabowo Subianto Gibran 34,7%. Kemudian sekitar 4,3% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab dalam survei yang dilaksanakan 26 sampai 31 Oktober.
Karena sentimen negatif dari masyarakat membuat Prabowo sekarang bimbang apakah akan tetap mempertahankan Gibran sebagai pasangannya atau diganti dengan kandidat lain. Jika Prabowo tetap mempertahankan Gibran sebagai calon pasangannya, maka ada kemungkinan Gibran akan menjadi kartu mati bagi Prabowo. Bukan menaikkan suara Prabowo, justru akan menggerus suaranya. Karena sekarang masyarakat menjadi antipati terhadap Gibran karena diyakini akan terus mempertahankan politik dinasti Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Anwar Usman dipecat dari Ketua MK, Prabowo Gibran makin linglung, raut muka tak bisa bohong, bakal batal cawapres? Nanti selesai Pak Sekjen sama Pak Gubernur. Dapat teguran lisan Mas terkait putusan Anwar MK. Usman, Mas Aswar. Saya ngikut ya sekarang itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Gibran Raka Buming Raka merespon pemberhentian tidak hormat Anwar Usman dari Ketua KPK. Wali Kota Solo sekaligus Cawapres Koalisi Indonesia Maju tersebut kemudian membeberkan langkah jangka pendek yang akan dirinya lakukan setelahnya. Seperti diketahui, hasil sidang MK memutuskan jika Anwar Usman melakukan pelanggaran berat setelah memutus perkara 90 tentang batas usia Capres-Cawapres. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PU-21/2023 tentang batas usia Capres-Cawapres. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik Selasa 7 November. Gibran sendiri disebut telah mendengar putusan MK tersebut saat ditemui wartawan di Gedung Paripurna DPRD Solo Selasa 7 November malam. Meski demikian, Gibran mengatakan jika langkah selanjutnya hanya mengikuti keputusan saja. Kemudian ketika ditanya tentang adakah surat peringatan yang diberikan kepadanya, Gibran enggan menjawab. Ia mengatakan bahwa hanya akan mengikuti keputusan sidang saja. Seperti diketahui, status Gibran sebagai cawapres saat ini dipertanyakan setelah Anwar Usman terbukti bersalah dalam memutus perkara 90. Bahkan, pada Rabu 8 November, MK menggelar sidang gugatan usia Capres-Cawapres yang rencananya akan dimulai pukul 13.30. Jadwal sidang itu sehari setelah MK dibacakan. Dikutip dari situs resmi MK, perkara nomor 141/PU-21/2023 diajukan atas nama pelapor Brahma Aryana yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Lihat respon Gibran, seharusnya putusan soal usia Capres-Cawapres dicabut juga karena memang cacat hukum. Dan jika itu terjadi, maka Gibran memang harus mundur. Tapi yang harusnya dilakukan oleh Gibran adalah menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah salah, bukan malah menikmati privilege dari pamannya. Bisa dibilang Gibran ini politikus yang sangat nyata dipaksakan oleh kelompok tertentu dan orang terdekatnya. Ngebatnya berkuasa sudah tidak bisa memperdulikan asas demokrasi. Bisa dibayangkan jikalau Jokowi lebih sabar, tidak haus kekuasaan, mungkin 5 tahun yang akan datang sangat mungkin karir Gibran akan sangat mulus di politik. Masyarakat saat ini banyak menyatakan bahwa Gibran tidak pantas menjadi cawapres RI. Mayoritas masyarakat meyakini bahwa Gibran belum berpengalaman untuk diajukan menjadi calon RI 2 karena baru sebentar menjadi wali kota Solo. Kita tahu bahwa Solo bukanlah provinsi, melainkan hanya kota kecil yang terdiri dari beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, juga kondisi masyarakatnya yang cenderung adem ayem. Keberadaan Gibran yang tampak dikesankan hebat juga sangat dipengaruhi oleh statusnya sebagai anak presiden yang membuat banyak proyek bantuan juga dana hibah mengalir dengan sangat deras dan bisa dipakai membangun banyak infrastruktur di kota Bengawan itu. Mungkin jika status Gibran bukan anak presiden, maka ceritanya akan lain. Terlalu berani bermain api, beginilah akibatnya. Sehingga situasi politik menjadi separah ini. Makin dipaksakan makin hancur, Prabowo pasti pusing dan makan tidak lahap. Gibran pernah bilang ke Prabowo, tenang, ia sudah ada di sana. Prabowo sekarang malah makin tidak tenang karena ada Gibran di sisinya. Gibran bukan lagi menjadi aset penting bagi Prabowo, tapi beban, rugi. Jadi, bagaimana menurut Anda?